warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ramadhani Sabilhaq, kelas 12 SMA Al-Quran Tribakti At-Taqwa, nomor absen 10. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum mata pelajaran fisika, yang mana praktikum ini saya tunjukkan untuk memenuhi tugas praktek ujian akhir sekolah menengah atas Al-Quran Tribakti At-Taqwa. Adapun judul praktikum saya pada kesempatan kali ini adalah gejala gelombang mekanik. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memenuhi tugas praktik ujian akhir serta untuk mengetahui apa saja gejala pada gelombang mekanik. Jadi, di sini kita akan mengetahui apa saja gejala-gejala yang ada pada gelombang mekanik. Maka dari itu, sebelum masuk dalam video, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk memindahkan energi getarnya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Dalam artian, gelombang mekanik membutuhkan sebuah medium untuk merambat. Jadi jika tidak ada medium, maka gelombang mekanik tidak akan terjadi. Siapkan wadah. Siapkan air. Yang ketiga, siapkan warna makanan. Terus siapkan sedotan atau pipet. Setelah itu siapkan kardus yang sudah terpotong. Dan yang terakhir, siapkan satu buah pisau. Pertama, tuangkan air ke dalam wadah secukupnya saja. Setelah itu, berikan beberapa tetes pewarna agar gelombang nanti dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, siapkan kardus dan potong seperti ini. Dimohon agar berhati-hati dalam menggunakan pisau. Gelombang mekanik memiliki 3 gejala, yaitu refleksi, difraksi, dan interferensi. Gimana sih bentuk dari gelombang-gelombang itu? Agar tahu, mari kita simak video selanjutnya. Yang pertama adalah refleksi atau gelombang yang dapat dipantulkan. Gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai media pantul atau penghalang yang keras. Namun, jika penghalangnya lunak, maka gelombang akan diserap dan bukan dipantulkan. Yang kedua adalah difraksi atau gelombang dapat dibelokkan. Difraksi terjadi apabila muka gelombang melewati satu celah sempit. Hal ini bisa terjadi karena muka gelombang yang terpotong sehingga mengalami pembelokan. Yang ketiga, gejala interferensi.
Interferensi dibagi menjadi dua, yaitu destruktif dan konstruktif. Yang pertama, interferensi destruktif atau tidak sefase. Gelombang yang tidak sefase tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase yang bersamaan. Yang kedua adalah interferensi konstruktif atau sefase. Gelombang akan mengalami perpaduan karena muka gelombang bertemu pada fase yang sama. Nah, itu tadi adalah macam-macam gejala pada gelombang mekanik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud gelombang mekanik. Seperti pembahasan di awal, jadi gelombang mekanik adalah getaran yang merambat melalui sebuah medium yang dapat berupa zat padat, cair, maupun gas. Contoh medium perambat gelombang mekanik yaitu seperti tali, air, udara, bekas, dan sebagainya yang dapat menjadi medium sebuah getaran. Adapun karakteristik gelombang mekanik yaitu yang pertama, terdapat bukit dan lembah. Yang kedua, gelombang mekanik memiliki periode gelombang. Yang ketiga, memiliki panjang gelombang. Dan yang keempat, gelombang mekanik memiliki frekuensi gelombang. Contoh gelombang mekanik yaitu gelombang tali, gelombang bekas, gelombang suara, dan juga gelombang air. Dalam ayat Al-Quran juga ada loh yang menerangkan tentang gelombang. Jadi pada surat Ar-Rum ayat 46 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Secara umum, angin yang ada dalam ayat ini adalah sebagai angin yang bertiup membawa awan untuk menurunkan air hujan dan angin yang meniup kapal layar agar dapat berlayar di lautan. Kita merasakan kedekatan makna angin dalam ayat ini adalah gelombang. Bukan saja gelombang bunyi yang membawa berita, tetapi juga gelombang-gelombang lainnya seperti gelombang air. Tahukah gelombang yang terbentuk dalam permukaan air? Gelombang-gelombang itu dapat terjadi akibat pengaruh angin. Jadi, partikel-partikel air mulai bergerak melingkar disebabkan angin yang meniup permukaan air. Pergerakan ini kemudian mendorong dan bentuknya gelombang air yang masih berganti, dan butiran-butiran air kemudian terbentuk oleh gelombang ini, yang kemudian tersebar dan bertebangan di udara. Kesimpulan yang saya ambil dari praktikum kali ini adalah gelombang mekanik membutuhkan medium untuk perambatannya. Yang kedua, semakin sempit celah karton yang digunakan, maka semakin pendek pula gelombang yang akan dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin lebar celah karton yang digunakan, maka panjang gelombang akan semakin panjang. Dan yang terakhir, penerapan gelombang mekanik di kehidupan sehari-hari sangatlah sering kita temui, seperti gelombang air laut, gelombang gempa, gelombang suara, dan gelombang tali. Sekian praktikum mata pelajaran fisika saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada banyak kesalahan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.